Suku Druze sendiri menganut agama Druze, sebuah ajaran turunan dari Ismailia Syiah, namun sangat esoterik dan tertutup. Mayoritas dari mereka tinggal di Suriah, Lebanon, dan Israel. Mereka sangat loyal terhadap negara tempat tinggal mereka. Contohnya, banyak suku Druze di Israel yang bergabung menjadi tentara dan memiliki pemimpin spiritual yang identitasnya dirahasiakan. Di sisi lain, bukan hanya suku Druze yang bertempur satu lawan satu dengan suku Badui, tetapi suku Druze dibantu para tentara negara Israel. Kita juga melihat pergerakan dari itu dia suku Badui Suriah yang naik motor mulai berkumpul untuk bertempur. Ciri khas mereka berbeda. Tidak menggunakan peralatan militer lengkap, mereka lebih tradisional dan dipimpin oleh seorang syaikh yang sangat dihormati oleh komunitasnya. Nah, inilah dia, syaikh dari suku Badui. Suku Badui dikenal memiliki loyalitas kuat terhadap kabilah mereka, bahkan kadang lebih setia kepada sesama suku daripada kepada negara. Perang yang mereka lakukan seringkali didasari atas solidaritas suku, bukan perintah negara. Langkah kakiku bergetar, tubuh ini merinding, dan mataku meneteskan air mata. Terlalu pedih melihat perang ini. Tidakkah mereka bisa bersatu seperti kita di Indonesia? Meski berbeda-beda suku, kita tetap satu tanah air. Dahulu, sejak abad ke-17 hingga 18, suku Druze dan Buku bersenjata mengacak kami. Kita pun sampai di kamp pengungsian korban masyarakat yang menjauhi konflik. Di atas tanah tandus ini, mereka anak-anak kecil membuat sekedar tempat untuk berteduh dari teriknya matahari. Menggunakan terpal yang dilapisi, tenda agar terjaga dari dinginnya malam. Sesekali tengok baja lewat, bahkan mobil pembawa tank baja entah milik siapa. Tidak jauh dari sini, konflik bom terjadi lagi, entah ke arah mana mereka arahkan, tapi kita jangan dekati. Sepertinya mereka melihat dari kejauhan. Di sisi lain, pasukan suku Druze dengan para tentara Israel menggunakan alat-alat canggih dan mobil canggih. Di depan sana, ada banyak pengendara motor suku Badui. Suku Druze mulai mengejar mereka satu persatu. Mobil dan motor mulai berangkat. Sebenarnya kita tidak membela suku Badui dan suku Druze, tapi kita membela kemanusiaan. Seharusnya perang seperti ini tidak ada. Kita sekarang menggunakan yang belum selesai ditulis sejarahnya. Bangunan-bangunan menjadi kosong. Kuatir ada yang ngebom. Para tentara suku Druze membawa laras panjang bersiap di sisi jalan. Dengan wajah yang dingin dan mata yang tak pernah lepas dari arah musuh. Mobil-mobil taktis mereka berjejer. Senapan otomatis terpasang di atap. Mortir kecil di bagian belakang. Beberapa kendaraan bahkan dimodifikasi, masing-masing membawa mesin door. Besar senapan otomatis terpasang di atap, mortir kecil di bagian belakang. Beberapa kendaraan bahkan dimodifikasi seolah siap menghadapi perang kota yang lebih gila dari sebelumnya. Para tentara mulai bergerak, menggunakan mobil-mobil tempurnya untuk mengelilingi kota yang sudah porak-poranda ini. Suku Druze dan suku Badui selalu siap untuk berperang, entah kapan mereka bersikal untuk berdamai. Di tengah ketegangan ini, di balik suara kokangan senjata dan raungan mesin perang, terlihat satu hal yang tetap manusiawi. Setiap orang menjaga satu sama lain. Dari balik gurun yang luas ini, muncullah barisan suku Badui. Mereka memakai jubah putih panjang, sebagiannya bersorban kotak hitam putih yang melambai tertiup angin panas. Tiba-tiba, dor, 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 suara dentuman menggema kembali. Mereka menembak dari kejauhan, memanfaatkan gundukan pasir sebagai perlindungan alami. Kita bisa melihat bangunan itu, di dalamnya masih terbakar.
Kursi, kasur, dan sisa-sisa hidup orang-orang yang pernah tinggal di sana sekarang menjadi abu dan bara. Di kejauhan, kami mendengar sorakan kemenangan. Tapi sorakan itu datang dari dua arah yang berseberangan. Dari satu sisi, kaum Brusi bersorak setelah berhasil merebut wilayah. Di sisi lain, kaum Badui membalas dengan teriakan kemenangan mereka sendiri karena berhasil mempertahankan garis mereka. Dan tentunya, banyak juga yang terluka. Bukan hanya yang mati yang jadi berita, tapi mereka yang masih hidup. Dengan tubuh yang sobek dengan tulang yang retak, dan hati yang tak bisa dijahit kembali. Semua ini bukan tentang suku Badui atau Drus, bukan tentang siapa yang lebih kuat, tapi tentang luka yang terus diwariskan kepada mereka yang bahkan tak pernah ikut memilih perang. يتلقون الدعم الصهيوني الإسرائيلي الكفار ونحن أبناء عشائر أتينا فزعة والله العظيم أتينا فزعة وذخيرتنا من حالنا ما أحد طال ذخيرة. فنحن قضيتنا ليست قضية أن ندخل إلى السويداء وأن نهدم وأن نضرب، لا، نحن قضيتنا هم إخواننا، لكن سندخل إلى الذين ينتسبون للهجري والذين يتلقون الدعم من اليهود وما غيرهم من الذين يريدون خراب سوريا. حبيبنا بس احنا هدفنا الهجري، القتل الاطفال وقتل النساء وقتل الشياب، وما خلى حدا من البدو الا ما قتلهم وحرقهم، والاسير لا يقتل، هو قتل الاسره. واحنا جينا نبينا النداء من الجزيره ومن ابناء قبيله الموالي، نبينا النداء وجينا اليوم على السويدة. Sebagai penutup, Allah sudah memperingatkan kita dalam firman-Nya. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Surah Ali Imran 103.